Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di iNesia Channel, tempat kita membahas berbagai peristiwa viral, isu sosial, dan fakta-fakta yang sedang menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Terima kasih karena kalian sudah kembali menyaksikan channel ini. Jangan lupa, dukung channel ini dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi yang bermanfaat. Teman-teman, beberapa waktu terakhir masyarakat Indonesia kembali dibuat geger oleh sebuah kasus yang sangat memprihatinkan. Sebuah kasus yang bukan hanya menyita perhatian warga di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tetapi juga menjadi perbincangan nasional karena melibatkan seorang tokoh agama yang seharusnya menjadi panutan. Sosok yang selama ini dikenal sebagai pemimpin pesantren justru terseret dugaan tindakan tidak pantas terhadap puluhan santriwati. Kasus ini memunculkan rasa marah, kecewa, sedih, sekaligus keprihatinan mendalam. Banyak masyarakat yang tidak menyangka bahwa tempat pendidikan agama yang seharusnya menjadi ruang aman bagi para santri, justru diduga menjadi lokasi terjadinya tindakan yang melukai kepercayaan banyak orang. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah laporan mulai muncul dari para korban dan keluarga mereka. Dugaan tindakan tidak pantas itu disebut telah berlangsung cukup lama dan melibatkan banyak santriwati. Informasi yang beredar menyebutkan jumlah korban mencapai puluhan orang, angka yang tentu saja mengejutkan masyarakat. Banyak pihak kemudian mempertanyakan bagaimana kejadian seperti ini bisa berlangsung dalam waktu yang lama tanpa terungkap lebih cepat. Apalagi pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan yang sangat dihormati di tengah masyarakat. Hubungan antara kiai dan santri juga selama ini identik dengan rasa hormat, kepercayaan, dan kepatuhan. Namun ketika kepercayaan itu disalahgunakan, dampaknya menjadi sangat besar. Tidak hanya bagi para korban, tetapi juga bagi nama baik lembaga pendidikan dan masyarakat sekitar. Menurut berbagai informasi yang berkembang, kasus ini mulai terbongkar setelah adanya keberanian dari salah satu korban untuk berbicara. Dari situlah kemudian cerita demi cerita mulai terungkap. Dugaan perlakuan tidak pantas yang sebelumnya hanya menjadi bisik-bisik, akhirnya mulai mendapat perhatian serius. Teman-teman, kasus seperti ini sebenarnya memberikan pelajaran besar bahwa tidak boleh ada siapapun yang kebal hukum. Jabatan, status sosial, maupun citra religius tidak boleh menjadi tameng untuk menutupi sebuah tindakan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Masyarakat tentu berharap aparat penegak hukum bekerja secara profesional, transparan, dan adil dalam menangani perkara ini. Semua proses harus dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Di sisi lain, perhatian terhadap kondisi psikologis para korban juga menjadi hal yang sangat penting. Korban dalam kasus seperti ini tidak hanya mengalami luka secara emosional, tetapi juga bisa mengalami trauma jangka panjang. Banyak psikolog menjelaskan bahwa korban kekerasan maupun pelecehan sering mengalami ketakutan berlebihan, kehilangan rasa percaya diri, gangguan kecemasan, hingga kesulitan menjalani kehidupan normal. Oleh karena itu, pendampingan psikologis dan dukungan keluarga sangat dibutuhkan. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak menyebarkan identitas korban. Melindungi privasi korban adalah bentuk penghormatan, sekaligus upaya agar mereka tidak mengalami tekanan sosial yang lebih berat. Kasus di Pati ini kemudian memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Media sosial dipenuhi komentar netizen yang mengungkapkan kemarahan dan kekecewaan. Banyak yang merasa sedih karena institusi pendidikan agama kembali tercoreng akibat ulah oknum tertentu. Namun di tengah kemarahan itu, banyak tokoh agama juga mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh menggeneralisasi seluruh pesantren atau seluruh ulama. Sebab mayoritas pesantren di Indonesia tetap menjalankan fungsi pendidikan dengan baik dan menjadi tempat lahirnya generasi yang berakhlak. Kasus yang melibatkan oknum tertentu tidak boleh membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap dunia pendidikan agama secara keseluruhan. Justru kejadian seperti ini harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan terhadap santri. Banyak pihak kini mendorong agar setiap lembaga pendidikan memiliki mekanisme pengaduan yang aman dan jelas. Santri maupun siswa harus memiliki akses untuk melapor jika mengalami perlakuan yang tidak semestinya. Selain itu, penting juga adanya edukasi kepada para santri mengenai batasan perilaku yang sehat dan hak-hak mereka sebagai peserta didik. Dengan edukasi yang tepat, korban diharapkan lebih berani berbicara ketika mengalami perlakuan yang merugikan. Teman-teman, kasus seperti ini juga menunjukkan pentingnya peran keluarga. Orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak mereka.
Jangan sampai anak merasa takut atau malu untuk bercerita ketika menghadapi masalah. Komunikasi yang hangat dalam keluarga bisa menjadi benteng penting agar anak merasa aman. Ketika seorang anak merasa dipercaya dan didengarkan, mereka akan lebih mudah terbuka mengenai pengalaman yang dialami. Di sisi lain, masyarakat juga harus berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. Dalam kasus viral seperti ini, seringkali muncul kabar yang belum tentu benar. Karena itu, penting untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, sambil menunggu proses hukum berjalan. Jangan sampai muncul fitnah atau penyebaran informasi palsu yang justru memperkeruh suasana. Meski demikian, kasus ini tetap menjadi pengingat keras bahwa pengawasan terhadap lingkungan pendidikan harus diperkuat. Tidak cukup hanya mengandalkan reputasi atau citra seseorang. Semua lembaga pendidikan, termasuk pesantren, sekolah, maupun tempat pembinaan lainnya, perlu memiliki sistem yang transparan dan akuntabel. Banyak pengamat sosial menilai bahwa budaya terlalu mengkultuskan seseorang kadang membuat lingkungan menjadi sulit mengkritik atau mempertanyakan perilaku tertentu. Padahal pengawasan sosial sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Ketika seseorang memiliki pengaruh besar, maka kontrol dari lingkungan justru harus semakin kuat. Hal ini penting demi melindungi semua pihak, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan. Kasus di Pati ini juga menjadi perhatian berbagai lembaga perlindungan perempuan dan anak. Mereka mendorong agar korban mendapatkan pendampingan hukum dan psikologi secara maksimal. Pendampingan sangat penting agar korban tidak merasa sendirian menghadapi proses hukum yang panjang dan melelahkan. Dalam banyak kasus, korban sering mengalami tekanan mental ketika harus memberikan kesaksian. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga, masyarakat, dan negara menjadi sangat penting. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga, masyarakat, dan negara menjadi sangat penting. Teman-teman, kita juga harus memahami bahwa keberanian korban untuk berbicara bisa membantu mencegah munculnya korban lain di masa depan. Ketika korban mendapatkan dukungan, maka semakin banyak orang yang mungkin berani melapor jika mengalami hal serupa. Budaya menyalahkan korban harus dihentikan. Fokus utama harus tertuju pada penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa pendidikan karakter tidak cukup hanya diajarkan lewat kata-kata. Integritas dan keteladanan harus benar-benar diwujudkan dalam tindakan. Seorang tokoh yang berada di lingkungan pendidikan memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar. Ketika kepercayaan itu rusak, dampaknya bisa sangat luas. Tidak sedikit masyarakat yang merasa trauma dan kehilangan kepercayaan akibat kejadian seperti ini. Karena itulah, proses penanganan kasus harus dilakukan secara serius agar keadilan benar-benar dirasakan. Dalam perkembangan kasus, aparat kepolisian disebut telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan mengumpulkan berbagai bukti untuk mendalami laporan yang ada. Publik tentu berharap Pak Ustadz Miftah itu datang ke rumah malam-malam malah. Pak Kus, Pak ini tidak bersalah demi Allah. Ya sudah, Senin itu mau dipanggil, ya toh? Nah dia nggak mau datang, takut ditangkap. Bukan saya ngasih saran. Karena saya tekan-tekan ya saya diam aja kan di sini tuh. Nah akhirnya maunya gimana? Maunya dia mau keluar aja lah, jalan-jalan gitu loh. Tidak mau ditahan. Nah akhirnya kan saya ketemu langsung sama Pak Yai. Ya kan, Yai Sarif di Kudus. Saya sendiri. Hari apa Pak itu ketemu? Hari apa ya? Saya lupa tuh. Hari Minggu. Hari Minggu ya benar. Nah, di Rejenu itu kan? Di Pendopo tuh Pendopo. Pak Kos pokoknya saya nggak mau ditangkap. Oh gitu. Yang bilang gitu Pak Azhari, saya pokoknya cara saya lah, saya mau keluar aja. Nah saya membantu dia malah membalikan lagi ke saya, kan aneh. Nah akhirnya ya sudah Pak, saya carikan lawyer. Nah carikan lawyer, saya langsung dari situ saya berangkat ke Bekasi. Nah nemuin nih Pak Surip ini, itu loh. Nah beliau ini karena yang lama itu menurut saya ya, analisa saya secara hukum, saya juga orang LBH ya kan. Nah secara hukum ini pengacara yang lama tidak ada kooperatif gitu. Nah beliau ini mau pengganti
asal dicabut itunya surat kuasanya. Nah sudah dibuat, bahkan sudah saya kasih juga ke lawyer saya, ya kan, akhirnya di SMS. Nah saya menghubungi istrinya Pak Miftah, Pak, Bu, ini kan pengacara saya ini mau menyelesaikan kasus hukumnya, asal pengacara yang lamanya dicabut, gitu loh Pak, dicabut. Maaf Pak, Miftah itu tangan kanannya Pak Asyari atau siapa? Itu guru dia mantunya, mantunya Pak Asyari. Angkat ya. Nah setelah itu, ya saya sudah, nah di SMS lah pengacara yang lama itu. Bahkan istrinya Pak Miftah mohon maaf karena itu dia kan berteman, dia sedulurannya, ya nggak apa-apa pengacara itu diambil. Nah lalu setelah itu saya juga yang ke Kudus saya teruskan lagi ya Kudus. Nah Pak Kus biayanya berapa? Saya siap, itu untuk mengamankan kasus saya. Nah saya pikir kan baru pertama kan bisa sampai 3 kali, ya toh? Gitu ya sudah, Bapak maunya seperti apa? Oke. Saya ikutin, tapi saya nggak punya saran suruh kabur, enggak. Jadi pergi ke Bekasi itu dalam rangka Saya mencari ini nih, betul penggantinya. Tapi udah. waktu pergi itu bersama Asyari, Pak Asyari. Enggak, sendiri saya. ya? Sendiri saya. Jadi ada, akhirnya buatlah kejadian sekarang ini. Saya kemarin itu sore sudah menunggu. Saya mau ke sini gitu loh Pak. Mau ke Pati, ya kan menyelesaikan kasus ini. Sudah dijemput Pak. Gitu, dibawa saya. Di mana Pak? Jemputnya di Grand City. Grandika Di Bekasi ya. Bekasi. Tapi waktu itu masih ada kontak Pak dengan Pak Asyari? Nggak bisa, Pak Asyari itu waktu itu sore pernah telepon saya, Pak, gini aja Pak, ini kan jenengan kan sudah kasarnya sudah dioyo polisi, saya sudah ada pengacara, yuk mulai ke Pati gitu loh, insya Allah aman gitu loh. Berarti Ya masalah ini dibawa ke sini dari tempat yang berbeda ya, Pak Asyari kan di Wonogiri. Nah itu saya kasih tahu kan karena polisi tanya, Pak Asyari itu bilang gini waktu telepon